Hai sahabat sukses, saya Victor Chen dari Victor Chen Consultant. Nah, sebelum teman-teman sahabat sukses menikmati video ini, terima kasih sudah menonton video ini. Hari ini dalam video ini topik kita sangat menarik. Kita akan berbicara sekaligus menjawab salah satu daripada direct message ya yang dikirimkan kepada saya, yang bertanya adalah begini. Katanya kalau kita mau sukses, kita mau berhasil dalam bisnis, dalam kehidupan kita harus mempunyai sebuah impian. Katanya seperti itu. Nah, dan saya sudah semangat, saya sudah bekerja keras, saya komitmen, saya konsisten, saya punya target. Tapi pertanyaannya, kenapa saya kesulitan untuk mencapai impian saya ataupun katakanlah untuk mencapai sukses? Nah, tentunya ketika sahabat sukses kita mendengarkan kalimat seperti ini, saya kira bukan hanya peserta ataupun orang yang mengirimkan dari message kepada saya itu, tapi saya kira teman-teman sahabat sukses juga pasti akan setuju. Banyak orang di dunia ini mereka bekerja, mereka sudah kerja keras, mereka semangat, mereka komitmen, mereka konsisten, punya target, bahkan punya impian yang sangat jelas. Nah, di video kali ini, teman-teman kita akan mengupas sebenarnya ada dua hal yang penting banget. Tentunya kalau kita berbicara apa yang harus kita lakukan, tentunya bukan hanya dua hal. Tapi untuk saya, ukuran dua hal ini menjadi hal yang sangat prioritas dan sangat-sangat super penting. Inilah yang menurut saya, kenapa banyak orang yang sudah mempunyai sebuah impian, sebuah target, dan mereka mau bekerja keras dan mereka semangat, mereka konsisten, tapi mereka tetap belum bisa mencapai apa yang mereka targetkan, apa yang mereka impikan alias sukses. Nah, hal pertama di sini yang perlu kita pahami adalah alasan. Oke, saya ulang, hal pertama adalah yang kita perlu pahami adalah alasan. Teman-teman sahabat sukses, manusia di dunia ini melakukan apapun yang mereka lakukan itu hanya berdasarkan alasan mereka. Sekecil apapun alasan, itu akan benar-benar menjadi sebuah motivasi untuk kita melakukan sesuatu hal. Saya ambil contoh yang paling simpel dulu. Apa yang membuat kita mau bangun pagi? Pastinya ada alasan. Oh, saya nggak bisa tidur. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau Anda kesulitan tidur dan itu menyebabkan Anda bangun pagi, ya, bukankah itu adalah sebuah alasan, walaupun itu alasan yang katakanlah sifatnya kecil? Apa yang membuat kita mau makan? Karena kita punya alasan, yaitu perut saya lapar dan sebagainya. Nah, orang melakukan apapun karena memang ada alasan. Kita berbicara lebih jauh, teman-teman semua, sahabat sukses. Nah, kita perhatikan, kalau teman-teman sahabat sukses pernah mendengar tembok Cina raksasa, ya, Wang Li Changchen. Oke. Nah, Kaisar Qin, ya, Qin Shi Huang. Nah, dia membangun tembok Cina raksasa itu, pertanyaannya, itu adalah bagian daripada impian atau bagian daripada alasan? Mari kita pikirkan baik-baik. Tentunya karena ia mempunyai sebuah alasan, yaitu rasa ketakutan. Rasa ketakutan itulah yang mendorong motivasi internal kaisar tersebut untuk membangun tembok Cina raksasa. Nah, jadi kalau kita katakan apakah Kaisar Qin itu dia mempunyai sebuah impian sejak dulu, ya, saya mau membangun tembok Cina raksasa, belum tentu. Nah, jadi ketika kita berbicara dalam konteks ini, Pak, berarti alasan lebih penting daripada impian? No, saya tidak mengatakan, sahabat sukses, bahwa impian itu tidak penting. Tapi di sini poin kita adalah alasan akan menyebabkan seseorang bertindak lebih. Alasan akan membuat kita benar-benar keluar dari situasi kita, di mana yang kita benar-benar sangat tidak suka, kita keluar kepada tujuan yang kita inginkan, atau kita keluar untuk mencari dan melakukan sesuatu yang kita ingin kejar. Nah, hal tersebut belum tentu adalah sifatnya adalah sebuah impian yang sudah Anda tetapkan. Kita ambil contoh yang jauh lebih sederhana adalah, saya secara pribadi, teman-teman, saya ini sangat menyukai yang namanya dunia seni. Namun profesi saya hari ini adalah lebih kepada public speaker, motivator, ya, consultant, business coach, ya. Pertanyaannya adalah kepada saya, apakah saya mempunyai impian untuk menjadi seperti hari ini? Jawaban saya dengan tegas adalah saya menjawab tidak. Tapi apa yang membuat saya bisa menjadi public speaker hari ini, ya, nanti ini akan kita bahas di poin yang kedua. Namun yang paling penting berkaitan dengan alasan adalah karena dulu saya ini punya alasan yang kuat. Alasan yang kuat untuk apa? Untuk keluar dari kemiskinan. Alasan yang kuat untuk keluar, bekerja, mandiri, melakukan sesuatu hal.
Alasan yang kuat untuk apa? Keluar dari situasi sulit yang saya inginkan. Nah, jadi sama halnya teman-teman, ketika ditanya juga pertanyaannya adalah, kalau seseorang dalam kondisi yang fine-fine saja, mereka itu tidak mengalami apapun, ya dalam arti ya flat saja, ya mungkin secara kehidupan mereka oke-oke saja. Nah, bagaimana orang itu bisa breakthrough dan orang itu bisa melakukan sesuatu yang lebih lagi, walaupun dia sudah merasa nyaman banget dan dia merasa sudah cukup dan oke banget. Nah, jawabannya juga satu hal, apakah orang itu punya alasan untuk keluar dari lingkaran tersebut? Apakah orang tersebut punya alasan yang kuat untuk keluar dari situasi tersebut, untuk mereka melakukan hal-hal yang baru? Jadi mari kita pikirkan teman-teman sahabat sukses, banyak di dunia ini orang mempunyai sebuah impian, mereka kerja keras, mereka semangat, tetapi mari kita pikirkan baik-baik, alasan untuk melakukan apakah kuat? Itu sebabnya alasan ini adalah bagian yang akan dapat membentuk emosi dan kekuatan dalam diri kita secara internal untuk kita bisa terdorong untuk melakukan sesuatu yang besar. Nah, misalkan seseorang punya alasan, saya fobia kemiskinan, saya tidak suka dengan situasi saya seperti saat ini. Nah, ini cukup sebagai sebuah kunci untuk mereka keluar untuk melakukan tindakan yang besar. Walaupun pada waktu itu belum tentu orang itu punya impian. Oke? Nah, poin kedua teman-teman sahabat sukses yang perlu digarisbawahi juga adalah, setelah kita punya alasan, apa yang harus kita miliki? Semangat, kerja keras, disiplin, komitmen, semua itu adalah bumbu-bumbu untuk sebuah sukses. Tetapi ingat satu hal, untuk mencapai sebuah kesuksesan, agar kita benar-benar bisa mencapai apa yang kita inginkan, bahkan dalam situasi yang sesulit apapun, maka hal kedua adalah kita harus memiliki sumber daya. Kalau kita tidak punya sumber daya, kita pasti akan kesulitan untuk mencapai hal tersebut. Contoh yang paling gampang begini. Teman-teman sahabat sukses, ketika Anda berada di tempat A, Anda ingin menuju ke tempat B, ya, Anda butuh sumber daya. Apakah itu misalkan Anda bersepeda? Apakah itu misalkan Anda naik motor? Ataukah Anda naik mobil atau naik pesawat? Agar Anda bisa lebih cepat dari tempat A berpindah ke tempat B. Nah, poinnya adalah sangat sederhana. Ketika kita kekurangan sumber daya, apakah membuat kita pasti tidak sukses? Bisa dua hal. Mungkin iya jawabannya, ataupun yang kedua, Anda akan sedikit lebih lambat untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Maka sumber daya menjadi hal yang sangat-sangat super penting ketika kita ingin melakukan sebuah terobosan, ketika kita ingin sukses, ketika kita ingin breakthrough, kita ingin mencapai apapun yang kita targetkan dalam pekerjaan, dalam hidup kita. Nah, sumber daya ini berkaitan dengan apa? Wawasan, pengalaman, pengetahuan kita, dan boleh kita katakan adalah alat bantu untuk membuat kita lebih cepat mencapai tujuan kita. Kurangnya wawasan, kurangnya pengalaman, kurangnya pembelajaran, kurangnya pengetahuan jelas akan membuat Anda jauh lebih lambat untuk mencapai tujuan Anda. Itu sebab teman-teman sahabat sukses, semangat, kerja keras, komitmen, disiplin adalah penting. Namun sumber daya tidak kalah penting. Maka Anda boleh mengupgrade diri Anda, kemampuan Anda, wawasan Anda berdasarkan apa yang Anda inginkan, disesuaikan dengan target yang Anda ingin capai. Anda ingin menjadi seperti apa, maka Anda harus mempelajari hal apa untuk bisa mendekati tujuan Anda tersebut. Jadi dua hal ini menjadi kunci dan prioritas, karena alasan yang kuat akan membuat sebuah internal motivasi kita untuk melakukan sesuatu hal yang besar. Dan kedua adalah perkaya sumber daya akan membuat kita mempunyai banyak pilihan dalam hidup kita. Sahabat sukses, teman-teman semua, untuk video kali ini sampai di sini. Dan jangan lupa di like dan subscribe video ini agar Anda terus bisa mendapatkan video-video berikutnya. Dan ini channel akan selalu mengisi konten-konten yang sangat bermanfaat, akan bisa memberikan ide, solusi, inspirasi, motivasi, apapun bentuknya, yang sifatnya untuk bisa membangun personal kita, yang sifatnya untuk bisa membantu, memberikan insight baru untuk kita, agar kita bisa lebih berhasil dan lebih dahsyat lagi dalam bisnis, pekerjaan, dan segala aspek kehidupan kita. Dan teman-teman semua, Anda boleh join di Instagram saya, myvictorchen. Oke, myvictorchen atau victor.chen.consultant. Jadi ada dua ya. Jadi saya ada sesi yang saya beri nama adalah curhat waras.
Nah, itu bisa setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali ada sesi free, dan itu saya live di Instagram. Jadi Anda boleh join di Instagram saya dan mau bertanya apapun juga bisa. Dan di sana saya selalu memberikan tips setiap minggunya ataupun per 2 minggu. Ya, Anda boleh join di Instagram saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan jumpa di video berikutnya. Salam sukses luar biasa dahsyat.